Pernah nggak sih kamu merasa sudah makan sehat, tapi badan malah gampang capek, perut sering nggak enak, berat badan susah turun, atau malah muncul keluhan yang nggak jelas penyebabnya? Yang bikin kaget, banyak orang mengalami ini bukan karena makan sembarangan, tapi justru karena terlalu sering mengonsumsi makanan yang selama ini kita anggap sehat. Iya, sehat menurut iklan, sehat menurut kemasan, sehat menurut tren media sosial. Tapi, diam-diam, pelan-pelan, makanan ini bisa membebani tubuh, bahkan merusak kesehatan kalau dikonsumsi terus-menerus tanpa sadar. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Asatpedia, tempat kita ngobrol santai tentang makanan, kebiasaan sehari-hari, dan hal-hal kecil yang sering dianggap sepele, padahal dampaknya besar buat tubuh. Kalau kamu suka konten seperti ini, konten yang ngajak mikir pelan-pelan, bukan sekedar sensasi, silakan subscribe ya, pelan saja, biar kita bisa belajar bareng, sedikit demi sedikit. Dan di video ini, kita akan bahas satu persatu, dengan tenang, tanpa menghakimi, tanpa menakut-nakuti, biar kamu bisa lebih bijak memilih, bukan malah jadi takut makan. Sekarang kita bahas satu persatu. Poin nomor 1. Sereal sarapan kemasan. Kalau dengar kata sereal, yang kebayang biasanya sarapan sehat, praktis, tinggi serat, dan cocok buat diet. Tapi mari kita lihat lebih dalam, tanpa prasangka. Banyak sereal kemasan mengandung gula tambahan yang tinggi. Kadang jumlahnya setara dengan makan kue manis. Masalahnya, gula ini masuk ke tubuh saat perut masih kosong. Akibatnya, gula darah naik cepat, insulin melonjak, dan beberapa jam kemudian, kita justru merasa lapar lagi. Efek jangka panjangnya, tubuh jadi terbiasa dengan lonjakan gula. Risiko resistensi insulin meningkat, energi gampang naik, tapi juga gampang jatuh. Dan yang sering tidak disadari, label whole grain atau tinggi serat tidak selalu berarti sehat. Karena tetap saja, komposisi utamanya seringkali gula dan tepung olahan. Jadi bukan berarti sereal itu jahat. Masalahnya ada di jenisnya, jumlahnya, dan seberapa sering dikonsumsi. Poin nomor 2. Banyak orang memilih yogurt rasa buah dengan keyakinan penuh. Kesannya sehat, warnanya segar, labelnya penuh klaim rendah lemak, tinggi kalsium, dan baik untuk pencernaan. Tapi disinilah letak masalahnya. Tidak semua yogurt diciptakan sama. Dan yogurt rasa buah seringkali jauh dari kata sehat jika dikonsumsi tanpa sadar. Mari kita bahas pelan-pelan. Yang ke-1, masalah utama yogurt rasa buah, gula tersembunyi. Yogurt alami memang hasil fermentasi susu oleh bakteri baik. Namun saat ditambah perisa buah, disitulah cerita berubah. Sebagian besar yogurt rasa buah mengandung gula tambahan, sirup glukosa, fruktosa atau pemanis buatan. Jumlah gulanya sering menyamai atau bahkan melebihi minuman bersoda dalam satu porsi. Masalahnya, gula ini tidak terasa manis berlebihan karena tertutup rasa asam yogurt. Akibatnya, tubuh menerima lonjakan gula darah tanpa disadari. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini bisa meningkatkan resistensi insulin, mempercepat penumpukan lemak, memperberat kerja pankreas, meningkatkan resiko diabetes tipe 2. Yang berbahaya, semuanya terjadi perlahan, tanpa gejala awal yang jelas. Yang kedua, buahnya asli atau hanya rasa? Banyak orang membayangkan yogurt rasa buah berisi potongan buah segar. Faktanya, pada banyak produk, buah hanya dalam bentuk perisa. Kandungan buah aslinya sangat minim. Bahkan ada yang tanpa buah sama sekali. Yang digunakan seringkali esen sintetis, pewarna makanan, dan penstabil tekstur. Artinya, tubuh tidak mendapatkan serat alami buah, vitamin utuh, dan antioksidan alami. Yang masuk justru zat tambahan yang tidak dibutuhkan tubuh. Jika dikonsumsi rutin, zat-zat ini bisa membebani kerja hati, memicu peradangan ringan, dan mengganggu keseimbangan metabolisme. Yang ketiga, rendah lemak yang menipu. Label low fat sering dianggap kabar baik. Padahal, lemak dalam yogurt sebenarnya membantu rasa kenyang lebih lama, penyerapan vitamin, dan kestabilan gula darah. Saat lemak dihilangkan,
Produsen biasanya menambahkan gula agar rasanya tetap enak. Hasil akhirnya, lemak turun, tapi gula naik. Dan inilah kombinasi yang diam-diam merusak tubuh. Cepat lapar lagi, mudah ngemil manis, lonjakan energi sesaat, lalu cepat lemas. Dalam jangka panjang, pola ini bisa memicu kenaikan berat badan, lemak perut, gangguan metabolik. Yang keempat, dampak ke pencernaan tidak selalu positif. Yogurt memang identik dengan probiotik. Namun, kandungan probiotik bisa menurun karena proses pemanasan, penyimpanan lama, atau tambahan gula berlebih. Gula tinggi justru bisa memberi makan bakteri jahat, memperburuk kembung, memicu diare pada sebagian orang, atau memperparah MAH atau GERD ringan. Jadi, alih-alih menyehatkan usus, yogurt rasa buah tertentu malah mengganggu keseimbangan mikrobiota. Yang kelima, efek diam-diam pada anak dan orang dewasa. Yogurt rasa buah sering diberikan pada anak karena dianggap aman. Padahal, konsumsi rutin bisa membentuk kebiasaan lidah manis sejak dini, meningkatkan risiko gigi berlubang, memicu obesitas anak. Pada orang dewasa, efeknya sering tidak terasa langsung, tapi berupa berat badan naik perlahan, energi cepat drop, sulit mengontrol nafsu makan, kadar gula darah sulit stabil. Semua terjadi tanpa disadari. Jadi, apakah yogurt harus dihindari? Tidak. Yang perlu dihindari adalah yogurt rasa buah tinggi gula. Pilihan yang lebih aman, yogurt plain tanpa gula, Greek yogurt tanpa pemanis, tambahkan buah segar sendiri, atau tambahkan madu sedikit jika perlu. Dengan cara ini, tubuh mendapatkan probiotik alami, protein yang mengenyangkan, gula alami dalam jumlah wajar, dan manfaat nyata untuk pencernaan. Poin nomor 3, roti gandum. Roti gandum sering jadi pilihan saat ingin hidup lebih sehat. Masalahnya, banyak roti gandum di pasaran hanya menggunakan pewarna coklat dan sedikit tepung gandum utuh. Sisanya, tepung putih olahan. Efeknya ke tubuh tidak jauh berbeda dengan roti putih biasa. Gula darah tetap naik cepat, rasa kenyang tidak tahan lama. Dan kalau dikonsumsi berlebihan, berat badan bisa naik tanpa terasa. Sekali lagi, bukan rotinya yang salah, tapi ilusi sehat yang membuat kita lengah. Poin nomor 4, jus buah kemasan dan jus tanpa serat. Buah itu sehat, tidak ada yang menyangkal. Tapi saat buah dijadikan jus, terutama tanpa ampas, ceritanya berubah. Serat yang seharusnya memperlambat penyerapan gula, hilang. Yang tersisa, gula alami dalam jumlah besar yang langsung masuk ke darah. Tubuh kita tidak dirancang untuk menerima gula sebanyak itu dalam waktu singkat. Apalagi kalau jusnya kemasan. Sudah diproses, ditambah gula, dan disimpan lama. Ini yang sering bikin orang merasa sudah minum vitamin, padahal gula darahnya sedang naik tinggi. Poin nomor 5, granola dan energy bar. Granola sering dipromosikan sebagai camilan sehat. Tapi kalau kita jujur, banyak granola itu lebih dekat ke makanan penutup daripada makanan sehat. Campuran gandum, madu, sirup, coklat, dan minyak. Kalorinya padat, gulanya tinggi. Kalau dikonsumsi sedikit, masih oke. Tapi seringkali kita makan tanpa sadar jumlahnya. Cuma segenggam. Padahal segenggam itu sudah setara dengan sepiring nasi. Poin nomor 6, minuman isotonik dan vitamin drink. Minuman ini sering dikaitkan dengan kesehatan, apalagi setelah olahraga. Padahal, kalau kita tidak benar-benar kehilangan banyak cairan dan elektrolit, minuman ini justru jadi asupan gula cair. Tubuh sehat sebenarnya cukup dengan air putih. Minuman isotonik lebih cocok untuk kondisi tertentu, bukan untuk konsumsi harian. Poin nomor 7, produk rendah lemak. Label rendah lemak sering bikin kita merasa aman. Padahal, saat lemak dikurangi, rasa sering diganti dengan gula, pemanis, atau penguat rasa. Akhirnya, kalorinya tetap tinggi, beban metabolik tetap besar. Tubuh kita sebenarnya butuh lemak. Yang tidak dibutuhkan adalah kelebihan gula tersembunyi. Bagian akhir, cara konsumsi, jumlah, dan efek samping. Sekarang pertanyaannya, apakah semua makanan ini harus dihindari total?
Jawabannya tidak. Yang perlu diubah bukan makanannya saja, tapi cara kita memperlakukannya. Cara konsumsi yang lebih aman, konsumsi sesekali, bukan harian, perhatikan urutan makan, jangan saat perut kosong, kombinasikan dengan protein dan serat, baca label, jangan hanya percaya klaim depan kemasan. Jumlah yang disarankan, porsi kecil, jangan lebih dari 1 kali sehari, lebih baik 2-3 kali seminggu. Efek samping jika berlebihan, lonjakan gula darah, cepat lapar, gangguan pencernaan, berat badan naik pelan-pelan, energi tidak stabil, peradangan ringan jangka panjang. Saya pernah ngobrol dengan seseorang yang merasa sudah hidup sehat, sarapan sereal, minum jus buah, snack granola, tapi badannya sering lelah, tidurnya tidak nyenyak. Setelah pelan-pelan dievaluasi, ternyata bukan karena kurang makan sehat, tapi karena terlalu percaya pada label sehat. Saat ia mulai kembali ke makanan sederhana, porsi wajar dan tidak berlebihan, tubuhnya perlahan membaik. Dan mungkin cerita ini juga sedikit banyak mirip dengan kita. Bukan soal menyalahkan diri sendiri, tapi soal belajar dan memberi tubuh kita kesempatan untuk bekerja dengan baik. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, silahkan subscribe bila kamu ingin terus belajar bareng. Terima kasih sudah menemani sampai sejauh ini. Jaga tubuhmu, pelan-pelan, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.